Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Baik, kita bertemu di pertemuan yang pertama, al-halaqah al-ula. Di sini kita akan belajar bahasa Arab, al-mutalah al-muyassarah lil mubtadi'in. Untuk para pemula yang ingin belajar bahasa Arab. Baik, kita akan memulai belajar dari ad-darsul awal. Pelajaran yang pertama, temanya adalah fadlul alimi 'alal 'abidi. Keutamaan orang-orang yang berilmu atas ahli ibadah. Kita akan mempelajari tema ringan yang nanti akan kita kaitkan dengan materi-materi nahwu. Jadi memahami naskah atau teks bahasa Arab dan nahwunya sekalian. Baik, kita baca sama-sama. Fadlul alimi 'alal 'abidi. Di sini ada kosakata, bisa kita baca bersama-sama. Syara'ullahi an-namlatu tiwalu hujrun hud fadlun adna ya'budu yad'u nu'allimu. Kita baca paragraf pertama dulu. Nanti akan kita pahami masing-masing kalimat atau jumlah. Ja'a rajulun ila nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa dzakara amamahu rajulaini salihaini ahaduhuma alimun bi syar'illahi wa tsani 'abidun ya'budullaha tiwalal laili wan nahari. Faqala an-nabiyul karim fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati hatta an-namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira wa bihadha yad'una rasulul karim ila an nakuna ulama'a na'budullaha ala ilmin wa nu'allimun nasa fi'lal khairi. Baik, akan kita pahami maksud dari teks berikut ini. Fadlul alimi 'alal 'abidi, artinya keutamaan orang-orang yang berilmu atas ahli ibadah. Nah, ini ada kosakata yang baru yang perlu kita pahami satu persatu sebelum kita memahami makna yang ada dalam paragraf 1, 2, dan 3. Syar'ullah artinya adalah syariat Allah. An-namlah semut, tiwalu sepanjang, hujurun lubang, hud ikan di laut, fadlun keutamaan, adna lebih rendah, ya'budu beribadah, yad'u memohon, nu'allimu mengajarkan. Baik, kita pahami paragraf pertama dulu. Ja'a rajulun ila nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun, suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara amamahu, dan laki-laki tersebut bercerita di hadapan Nabi rajulaini sholihaini, tentang dua orang laki-laki yang soleh. Ahaduhuma, salah satunya, alimun bi syar'illahi, orang yang alim atau mengetahui hukum-hukum Allah. Wathani, dan yang kedua, laki-laki yang kedua, abidun ya'budullaha tiwalal laili wan nahar, seorang hamba yang beribadah kepada Allah sepanjang pagi dan malam. Faqala Nabiul Karim, maka Nabi yang mulia bersabda, fadlul alimi
'alal 'abidi, keutamaan orang-orang yang berilmu 'alal 'abidi atas ahli ibadah, kafadli 'ala adnakum, itu seperti keutamaanku atas orang-orang di bawah kalian. Paragraf 2. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, wa ahlas samawat, dan penduduk langit, hatta namlah fi hujriha, dan semut yang ada di lubangnya, wa hatal hud, dan ikan di laut, la yusalluna ala mu'allimin nasil khaira, senantiasa mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Paragraf ketiga. Wa bihadza, dan dengan ini, yad'una Rasulul Karim, Rasul mengajak kita ila an nakuna ulama'a, agar menjadi seorang yang alim. Na'budullaha ala ilmin, kita beribadah kepada Allah atas dasar ilmu. Wa nu'allimun nasa, dan mengajarkan kepada manusia fi'lal khairi, perbuatan yang baik. Nah, perlu diperhatikan di sini ada beberapa garis bawah. Rajulun, yang pertama rajulun, kemudian wa, kemudian dzakara, kemudian ada ala. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas kaidah tentang macam-macam kalimat. Kalimat itu terdiri dari yang pertama isim, contohnya adalah rajulun. Wa itu adalah huruf, dzakara adalah fiil. Nah, apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf? Mari kita lanjut di tampilan atau slide yang berikutnya. Sebelumnya, kita perlu memahami maksud dari teks yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kira-kira paham enggak apa yang sudah kita baca, dan bisa atau tidak kita menjawabnya dengan menggunakan bahasa Arab. Baik, kita masuk ke at-tadrib al-awwal, latihan yang pertama. Ajib hadhil asilah wafqan lin-nassi. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan teks. Yang pertama, manil ladzi jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih ingat jawabannya? Jaa rajulun ila nabiyil karim, yaitu seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, man huwa rajulul awal, siapa laki-laki yang pertama? Jadi pertanyaannya menanyakan tentang siapa yang dimaksud dengan laki-laki yang pertama dalam bacaan tersebut. Jawabannya adalah ar-rajulul awwalu huwa alimun bi syar'illahi. Laki-laki yang pertama yang dimaksud adalah alimun bi syar'illahi, orang yang alim atau mengetahui hukum-hukum Allah. Pertanyaan ketiga, wa man huwa rajulus tsani, dan siapa laki-laki yang kedua yang dimaksud dalam bacaan tadi? Jawabannya adalah ar-rajulus tsani huwa 'abidun ya'budullaha tiwalal laili wan nahar. Laki-laki yang kedua adalah seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang pagi dan petang atau siang dan malam tanpa adanya ilmu. Yang keempat, kaifa fadlul alimi 'alal 'abidi, bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu atas ahli ibadah? Jawabannya adalah kafadli sallallahu alaihi wasallam 'alal akhar, seperti keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas yang lain. Pertanyaan yang kelima, madza yad'una Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Jawabannya adalah yad'una Rasulul Karim ila an nakuna ulama'a. Rasul mengajak kita agar kita menjadi orang yang ahli ilmu. Ulama di sini maksudnya adalah ahli ilmu.
Na'budullaha ala ilmin, kita beribadah atas dasar ilmu, wa nu'allimun nasa fi'lal khair, dan mengajarkan kepada manusia perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini kesimpulan dari bacaan yang pertama tadi. Kita masuk ke tadrib asani. Di dalam at-tadrib asani ini kita akan mencoba untuk belajar merubah kalimat dari muzakkar ke bentuk muannas. Akmil al-jumlah kama fil mithal. Lengkapi jumlah berikut ini sebagaimana dalam contoh. Contohnya adalah Ja'a rajulun ila nabiyil karim. Ini bentuknya adalah muzakkar. Ja'a rajulun ila nabiyil karim. Nah, kata rajul di sini mengandung makna isim muzakkar. Makanya ada ja'a. Ja'a rajulun ila nabiyil karim dirubah menjadi bentuk muannas. Dari ja'a menjadi ja'at. Ja'at imra'atun ilal mudarrisi al-jadidi. Baik, kita masuk ke yang pertama. Ada kalimat ja'a. Nah, kita membuat kalimat yang polanya mirip dengan atas. Ada ja'a dan ila. Nah, baik. Yang pertama, Ja'a Ahmad ila ra'isil madrasah. Nah, ini bentuknya adalah muzakkar. Kita rubah menjadi bentuk muannas. Ja'at Fatimatu ila ra'isil madrasati. Di sini muzakkar, kemudian di sini muannas. Contoh yang kedua, Ja'al muhandisu ilal mudir. Insinyur datang kepada direktur. Nah, kita rubah menjadi bentuk muannas. Bagaimana? Tinggal menambah tak dan isimnya adalah isim yang muannas. Ja'at al-muhandisatu ilal mudiri. Yang ketiga, Ja'at Aisyatu ila ummiha. Aisyah datang kepada ibunya. Nah, ini kita rubah menjadi bentuk kalau ini muannas, kita rubah menjadi bentuk muzakkar, kebalikannya. Kalau yang atas tadi muzakkar ke bentuk muannas. Yang kedua muzakkar ke bentuk muannas. Yang ketiga muannas dirubah menjadi bentuk muzakkar. Bagaimana? Contohnya Ja'a Zaidun ila ummihi. Yang keempat sama, dari bentuk muannas dirubah menjadi bentuk muzakkar. Contohnya Ja'at al-ustadzatu ila waliyil fasli. Guru perempuan datang ke wali kelas. Dirubah menjadi bentuk muzakkar. Tinggal mengikuti polanya. Contohnya Ja'al ustadzu ila waliyil fasli. Nah, di sini yang nomor 4, ini Ja'at al-ustadzatu, dirubah kata al-ustadzatu ini dirubah menjadi muzakkar. Nah, menjadi Ja'al ustadzu ila waliyil fasli. Nah, di sini ada 3 komponen yang perlu kita pahami. Yang pertama, setiap kalimat itu biasanya terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Misal nomor 1, ya, nomor 1 misalnya Ja'a Ahmad. Ja'a ini fi'il, Ahmad isim. Ila huruf, ra'isil madrasati isim. Jadi kebanyakan kalimat itu terdiri dari 3 komponen, isim, fi'il, dan huruf. Jadi mudah sekali bukan untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab. Baik, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang kaidah. Setelah kaidah nanti akan kita coba untuk belajar latihan-latihan yang terkait dengan nahwu. Baik. Al-qaidah anwa'ul kalimat, macam-macam kalimat. Tanqasimu al-kalimatul arabiyyatu ila thalathati aqsam.
kalimat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Nah, di bawah ini kita akan membahas tentang pengertian isim, pengertian fi'il, dan pengertian huruf. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, apa itu isim? Ma huwal ismu? Nah, isim itu apa? Isim adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtaranin bi zaman. Isim adalah sesuatu yang menunjuk kepada suatu makna atau arti yang tidak terkait dengan waktu. Contohnya, rajulun, seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini tidak terkait dengan waktu. Contoh kalimatnya, Ja'a rajulun ilan nabiyil karim. Seorang laki-laki datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, an-namlah, semut. Ini juga tidak terkait dengan waktu. Ghairi muqtaronin bi zaman. Jadi isim adalah tidak terkait dengan waktu. An-namlah. Contoh kalimatnya, an-namlatu fi hujriha. Semut itu ada di lubangnya. Nah, yang berikutnya, contoh isim yang berikutnya adalah al-hut, ikan di laut. Ini juga tidak terikat dengan waktu. Contohnya, al-hutu fil bahri, ikan berada di laut. Kemudian yang berikutnya, al-fi'lu. Fi'il adalah kata kerja. Apa arti dari fi'il? Fi'il adalah ma dalla ala ma'nan, segala sesuatu yang menunjuk kepada sebuah arti, fi nafsihi muqtaronin bi zamanin. Muqtaronin bi zamanin, yang terkait dengan waktu. Muqtaronin bi zaman, ini maksudnya adalah terkait dengan waktu. Contohnya, abada ya'budu. Abada telah beribadah. Ya'budu sedang beribadah. Abada ini fi'il madhi. Fi'il madhi ini menunjuk kepada sebuah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan pada masa yang lampau atau sudah lewat. Nah, sedangkan ya'budu ini maknanya pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ya'budu berarti sedang beribadah. Contohnya adalah abidun ya'budullaha tiwalal laili wan nahar. Seorang hamba yang ahli ibadah, ya'budullaha, menyembah atau beribadah kepada Allah, tiwalal laili wan nahar. Tiwalal laili wan nahar. Contoh yang berikutnya, shalla yusolli. Shalla ini fi'il madhi, artinya telah sholat. Yusolli sedang sholat. Ini pekerjaan, sholat pekerjaan yang telah dikerjakan, sedangkan yusolli pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang ini namanya fi'il mudhari. Yusolli sholat fi'il madhi, yusolli fi'il mudhari. Contoh kalimatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-harfu. Yang berikutnya adalah harfu atau huruf. Apa itu huruf? Huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan. Semua kata yang tidak memiliki arti illa ma'a ghairiha, kalau tidak digabung dengan yang lainnya. Misalnya ila, inna, hatta. Ila ini artinya ke. Kalau tidak digabung dengan kalimat yang lain, maka tidak bisa difahami, atau kalimat itu ghairu mufid. Inna artinya adalah sesungguhnya. Kalau tidak digabung dengan kalimat yang lain, maka tidak memiliki arti. Hanya sebatas makna kosakata saja. Nah, hatta ini juga tidak bisa memiliki arti.
kalau tidak didukung atau digabung dengan kalimat yang lainnya. Jadi kalimat itu terdiri dari 3, isim, fiil, dan huruf. Baik, untuk memahami kaidah yang telah kita pelajari, kita akan masuk ke latihan yang berikutnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh isim, fiil, dan harf. Isim adalah kata benda. Kata benda ini banyak sekali. Coba perhatikan diagram di atasnya. Isim itu secara definisi yang menunjuk kepada benda, tempat, waktu, ataupun sifat. Nah, cirinya banyak. Masukkan tanwin, alif lam setelah huruf nida dan sebagainya. Contohnya, isim itu ada 2, yaitu muzakkar dan muannas. Yang muzakkar contohnya rajulun. Nah, ini muzakkar. Kenapa? Karena tidak diakhiri dengan huruf ta. Kemudian 6 lah. Ini muannas. Yang kedua, kalimat itu terdiri dari fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerja itu kata kerja bentuk lampau atau yang sekarang, dan bisa juga bermakna yang akan datang. Contohnya adalah abada ya'budu. Abada fi'il madhi, ya'budu fi'ilun mudhari'. Shalla fi'il madhi, yusalli fi'il mudhari'. Allama fi'il madhi, yu'allimu ini kurang tasdid, yu'allimu fi'il mudhari'. Yang ketiga, kalimat itu terdiri dari huruf. Apa itu huruf? Nah, huruf itu ada harfun mabani, kemudian ada ma'ani. Contohnya adalah ila, inna, hatta. Baik, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, kita masuk ke at-tadrib ats-tsalits. Jadi setelah kita mempelajari kaidah-kaidah nahwu yang sederhana tadi, kita masuk ke sesi latihan. Nah, setelah belajar tentang kalimat tadi, bahwasanya kalimat terbagi menjadi 3, isim, fiil, dan huruf. Nah, kita di sini akan mencoba untuk mempelajari atau mengklasifikasikan beberapa kosakata yang terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Nah, kita tentukan bersama-sama. Baik. Yang pertama, aliyun. Nah, coba ditebak. Ali itu isim, fiil, atau huruf? Nah, ini tandanya kemasukan tanwin. Jadi masuk kategori isim. Kemudian yang berikutnya, nabiyun. Nah, ini kemasukan tanwin, maka isim. Kemudian lam. Lam ini isim, fi'il, atau huruf? Lam adalah masuk kategori huruf. Min. Nah, min di sini isim, fi'il, atau huruf? Min di sini adalah huruf. Kemudian summa. Summa isim, fi'il, atau huruf? Summa masuk kategori huruf. Abun. Nah, di sini ada tanwin, ya. Ada tanwin, maka masuk kategori isim. Kemudian yang berikutnya umun. Nah, ini ada tanwin, sudah jelas, berarti isim. An, huruf. Bi, huruf. Qara'a.
Nah, qara'a fi'il mudhari'nya yaqra'u. Nah, berarti fi'il. Yashrabu ada tanda ya, ini tanda mudhari', maka termasuk fi'il. Namlatun ada ada harokat tanwin di belakang, maka termasuk isim. Salatun isim. Muhammadun ada dun berarti isim. Sami'a fi'il. Dakhala fi'il. Dzakara fi'il. Ja'a fi'il. Ila huruf. An huruf. Kataba fi'il. Fataha fi'il. Qala yaqulu, nah, berarti fi'il. Ala huruf. Au huruf. Rasulun, nah rasulun ada tanwin, maka isim. Al-hutu kemasukan alif lam, namanya isim. Baik, saya kira mudah bagaimana memahami isim, fi'il, dan huruf, karena biasanya kalimat itu terdiri dari 3, isim, fi'il, dan huruf. Semoga pembelajaran yang sederhana ini bermanfaat bagi para pencinta bahasa Arab atau bagi yang mempelajari atau yang sedang memulai belajar bahasa Arab. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.